Sahabat belajar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang transformasi. Transformasi ada 4 bagian, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kita mulai bagian yang pertama, satu pencerminan atau yang biasa disebut dengan refleksi. Kita mulai bagian yang pertama, satu pencerminan atau yang biasa disebut dengan refleksi. A, kita belajar pencerminan suatu benda. Simak ya sahabat belajar. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan, yaitu bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, contoh pencerminan atau refleksi dari segi 4 PQRS terhadap garis alfa sehingga menghasilkan bayangan, yaitu segi 4, bayangan P, bayangan Q, bayangan R, dan bayangan S. Langkah-langkah untuk menggambar bayangan hasil refleksi segi 4 PQRS terhadap garis alfa. Langkah yang pertama, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis alfa dari P, Q, R, dan S. Langkah yang kedua, tentukan titik P, Q, R, S sehingga garis alfa tegak lurus dan membagi P bayangan P, Q bayangan Q, dan R bayangan R, terus S bayangan S sama panjang. Titik bayangan P, bayangan Q, bayangan R, dan bayangan S merupakan bayangan titik P, Q, R, dan S. Langkah yang ketiga, hubungkan titik bayangan P, bayangan Q, bayangan R, dan bayangan S. Oleh karena bayangan P, bayangan Q, bayangan R, dan S merupakan bayangan dari P, Q, R, dan S yang direfleksikan oleh garis alfa, maka segi 4 PQRS merupakan bayangan segi 4 PQRS. Menggambar bayangan hasil pencerminan. Simak ya. C. Pencerminan pada bidang koordinat. Ada 5 kegiatan. Simak. Kegiatan yang pertama, kegiatan C1. Nomor 1, letakkan tutup botol pada koordinat A 3,4. Yang kedua, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dari titik A. 3. Hitung jarak titik A terhadap sumbu X. Berapa satuan jarak titik A terhadap sumbu X?
dijawab ya. Nomor 4, tentukan titik bayangan A sehingga garis yang menghubungkan titik A dan bayangan A disebut garis AA yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu X membagi garis AA menjadi dua bagian sama panjang. Kemudian letakkan tutup botol berikutnya pada titik bayangan A. Berapakah koordinat titik bayangan A? Ya, nomor 5. Apakah koordinat X dari titik A dan bayangan A sama? Apakah koordinat Y dari titik A dan bayangan A berlawanan? Kita catat hasil yang sudah kita dapat ke dalam tabel, yaitu titik koordinat A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya adalah bayangan A yaitu 3,-4, maka sudah berubah. Yang tadinya nilai X-nya tetap ya pada titik koordinat pertama tetap, kemudian pada titik koordinat bayangan juga tetap, tapi nilainya berubah, yaitu pada titik asal nilainya itu awalnya 4, kemudian pada titik bayangan nilai Y-nya itu sudah berubah jadi negatif. Kegiatan C.2. Nah, 1. Letakkan tutup botol pada koordinat B 2,3 dan seterusnya. Kita masukkan hasil yang sudah kita dapat pada tabel dari kegiatan C.2, yaitu titik asal titik koordinat awalnya yaitu B 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya pada titik koordinat bayangan sudah ada perubahan, yaitu titik B bayangannya itu negatif 2,3. Maka yang berubah di sini adalah koordinat X-nya. Awalnya 2, sekarang sudah berubah jadi negatif 2, sedangkan koordinat Y-nya itu tetap. Pada kegiatan C.3 itu nomor 1, letakkan tutup botol pada koordinat C 4,4, 2 dan seterusnya. Kita masukkan hasil yang sudah kita temukan ke dalam tabel.
Titik koordinat C 4,4 dicerminkan terhadap titik asal, yaitu 0,0, maka menghasilkan titik koordinat bayangan C yaitu negatif 4, negatif 4. Di sini kita lihat ada perubahan, dua-duanya sudah berubah dan berlawanan, yaitu nilai X dan Y-nya. Nilai X pada titik koordinat C awalnya 4, dan pada titik koordinat bayangan nilai X-nya sudah berubah menjadi negatif 4. Begitupun juga dengan nilai Y. Nilai Y awalnya 4 dan sudah berubah pada titik koordinat bayangan, berubahnya jadi negatif 4. Awalnya positif, sudah berubah jadi negatif 4. Kegiatan C.4 nomor 1, letakkan tutup botol pada koordinat D 4,5. Nomor 2 dan seterusnya. Ya, kita masukkan hasilnya. Titik koordinat D 4,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan titik koordinat bayangan D yaitu 5,4. Kita lihat apakah ada yang berubah. Ya, ada yang berubah dan saling berkebalikan. Awalnya koordinat X-nya itu 4, sudah berubah pada koordinat bayangan jadi 5. Sedangkan titik koordinat Y-nya awalnya 5, sudah berubah pada titik koordinat bayangan menjadi 4. Berarti dia saling berkebalikan, ya. Ini adalah kegiatan yang terakhir. Kita masukkan nilai yang sudah kita dapat. Titik koordinat E awalnya 5,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan titik koordinat bayangan E yaitu negatif 7, negatif
5. Apakah ada yang berubah di sini? Ya, ada yang berubah. Saling berkebalikan. Nah, awalnya koordinat X pada titik E itu 5, berubah jadi titik koordinat bayangan E-nya itu adalah negatif 7. Dan koordinat Y-nya awalnya itu 7, pada titik bayangannya koordinat Y-nya sudah berubah menjadi negatif 5. Kita simak hasil yang sudah kita catat pada tabel. Lalu sekarang kita mengisi tabel yang ada di bawahnya. Refleksi pencerminan terhadap sumbu X, titik koordinat bayangannya berarti X, negatif Y. Kenapa? Karena apabila kita cerminkan terhadap sumbu X, kita lihat pada tabel yang di atas, titik koordinat A 3,4 berarti X-nya 3, Y-nya 4. Nah, pada titik koordinat bayangan itu Y-nya sudah berubah jadi negatif 4. Jadi hasilnya adalah A bayangan 3,4. Maka titik koordinat bayangan pada tabel yang kedua yang warna biru itu yang berubah di situ adalah Y-nya. Jadi hasilnya adalah X, negatif Y. Dan kemudian nomor 2, refleksi pencerminan terhadap sumbu Y. Kita perhatikan tabel yang hijau. Itu titik B awalnya 2,3 dan dicerminkan terhadap sumbu Y. Itu menghasilkan titik koordinat bayangan B negatif 2,3. Berarti koordinat X atau Y-nya yang berubah. Kita saksikan yang berubah adalah koordinat X. Ya, benar. Y-nya tidak berubah. Maka silakan Anda isi. Boleh Anda berikan komentar ya di bawahnya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Pencerminan terhadap titik asal 0, titik asal O maksudnya, yaitu 0,0. Itu kita perhatikan pada tabel yang hijau nomor 3, titik koordinat C itu 4,4 dicerminkan terhadap titik asal, maka menghasilkan titik koordinat bayangan C yaitu negatif 4, negatif 4. Kita perhatikan juga pada koordinat X dan Y yang berubah di sini adalah kedua-duanya. X-nya berubah awalnya 4, berubah pada bayangan sudah menjadi negatif 4. Y-nya juga begitu, awalnya 4 dan pada koordinat bayangan sudah berubah jadi negatif 4 juga. Berarti jawaban titik koordinat bayangan adalah, Anda juga isi sendiri, komen di bawah, silakan diisi. Dan kemudian nomor 4 juga Anda isi. Dan yang terakhir nomor 5, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita perhatikan kembali pada tabel warna hijau. Titik koordinat E yaitu 5,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min E, menghasilkan titik koordinat bayangan E negatif 7, negatif 5. Nah, kita perhatikan koordinat X dan Y, kedua-duanya berubah. Pada titik koordinat E nilai X-nya 5 dan pada titik koordinat bayangan nilai E-nya itu sudah tidak 5 lagi, sudah berubah jadi negatif 7. Nah, sedangkan koordinat Y pada titik koordinat E yaitu 7 sudah berubah pada titik koordinat bayangan E menjadi negatif 5. Maka hasilnya ternyata koordinat Y-nya berubah dan berpindah ke depan jadi negatif,
kemudian X-nya juga berubah tapi pindahnya ke belakang. Jadi hasilnya adalah negatif Y, negatif X. Ya. Oke, semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.